Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Harapan tentunya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki yang banyak dan kesehatan terutama, sehingga dengan sehat kita bisa beraktivitas. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang konsisten selalu menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Untuk hari ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan itu dari subscriber saya, ya, yang menanyakan tentang dunia perhotelan. Salah satu namanya adalah Boy, ya. Terima kasih saya ucapkan sudah selalu mensupport, dan kebetulan beliau ini adalah senang di dunia perhotelan. Pertanyaannya begini, pertanyaan tentang sertifikat, karena dia ini kuliah di jurusan manajemen tapi ada pelatihan tentang perhotelan. Pak, bagaimana tentang sertifikat perhotelan jikalau saya join di pelatihan itu, berlakunya untuk kapan? Nah, sertifikat pada umumnya itu adalah berlaku, kan itu setara dengan pengalaman kerja. Jadi sertifikat itu digunakan selama kita mempunyai atau memiliki sertifikat itu. Jadi validasinya itu biasanya lama seperti jasa itu, ya, kecuali sertifikat asesor atau sertifikat kompetensi. Itu kalau sertifikat asesor atau sertifikat kompetensi itu biasanya 3 tahun, ya, karena kan kompetensi itu seringnya kan berganti materi, karena makin berkembang, makin dunia berubah, teknologinya itu, tool atau peralatannya itu berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman dan juga bagaimana metode penggunaannya. Jadi kalau sertifikat pengalaman kerja itu biasanya berlakunya itu lama, gitu ya, artinya bisa digunakan terus. Tetapi tadi kalau sertifikat asesor atau uji sertifikasi kompeten, itu sekarang itu ada uji sertifikasi kompetensi. Nah, itu berlaku biasanya 3 tahun, lantas nanti diperpanjang kembali juga sertifikat penguji itu kan diperpanjang kembali, sehingga itu membedakan bahwa pengalaman kerja sertifikat itu bisa digunakan kapan waktu. Wah, itu pertanyaannya itu apa yang dibutuhkan banyak karyawan itu bagian apa sih, Pak, kata Mas Boy ini, ya. Jadi yang banyak dibutuhkan di dunia perhotelan itu bagian operasional. Jadi bagian operasional seperti food and beverage department dan juga housekeeping department itu memerlukan karyawan yang banyak. Karena apa? Karena kan operasinya 24 jam. Jadi kayak FB, kayak housekeeping, itu 24 jam. Sudah itu kan skopnya banyak, ya, wilayahnya banyak. Hotel itu contohnya di food and beverage, hotel itu restorannya tidak hanya satu, ya, bisa yang punya restorannya banyak, nah itu makin banyak juga staff-staffnya kan. Housekeeping juga sama, karena makin banyak jumlah kamarnya, itu tenaganya juga makin banyak. Makanya itu housekeeping dan FB itu paling banyak membutuhkan karyawan. Lain lagi dengan front office kan sedikit, karena front office ada departemen yang hanya untuk lewat dan memanage saja. Tetapi kalau housekeeping dan FB banyak. Tentang back office, ya, bagaimana dengan back office, Pak?
Nah, apa itu back office? Ya, back office adalah karyawan yang mengerjakan administrasi di belakang meja atau di belakang dan tidak berhadapan langsung dengan tamu. Itu namanya di back office. Jangan hanya departemen front office saja yang dinamakan front office gitu. Jadi front office juga ada back office-nya atau pendukung atau mensupport yang ada di orang-orang yang berada di lini depan atau garda depan ya untuk menghadapi tamu. Jadi back office itu fungsinya untuk mensupport ya tentang administrasi. Back office itu sepertinya accounting, ya, HRD, manajemen ya, terus apa ya setiap departemen itu kan punya staf-staf yang menyelesaikan adminnya. Seperti misalkan di front office juga ada yang di belakang yang bukan untuk reception dan porternya, tapi ada sekretaris ya, ada reservation ya, ada yang apa clerk ya, itu adalah di back office artinya. Lantas bagi siapa saja yang tertarik di dunia perhotelan ya, karena dunia perhotelan itu pelatihannya itu seringnya banyak bidangnya, karena hotel itu mempunyai bidang atau profesi-profesi yang banyak. Jadi pelatihan-pelatihan itu banyak sekali di dunia perhotelan. Jadi bisa pelatihan untuk operasionalnya, juga pelatihan untuk back office-nya tadi seperti Mas Boy yang bertanya tentang back office. Bahkan Mas Boy yang subscriber saya ini adalah jurusannya manajemen. Jadi ya, hotel juga perlu manajemen ya, seperti memanage perusahaan yang lain, karena hotel adalah berkantor juga untuk manajemennya. Siapa saja yang bisa mempunyai skill kalian dari manajemen yang handal itu bisa masuk di dunia perhotelan. Jadi bagi siapa saja yang jurusannya bukan dari perhotelan tetapi punya skill ya untuk memanage kantor atau apa saja, itu bisa masuk dunia perhotelan. Jadi karena hotel itu banyak apa profesinya, jadi siapa saja yang bisa masuk di linksnya perhotelan silahkan. Jadi untuk Mas Boy terima kasih, dan untuk seluruhnya bagi siapa saja yang ingin menjadi atau pengen punya pengetahuan tentang dunia perhotelan dan pariwisata, itu silahkan ikut pelatihan-pelatihan, karena sekarang banyak sekali ya, banyak sekali pelatihan yang bersertifikat. Yang guna sertifikatnya kalau di linknya perhotelan, tidak hanya di perhotelan tapi bisa kalau FB service dan FB produk, nah itu bisa digunakan juga di restoran ya, bisa juga bahkan untuk mandiri. Kalau FB produk itu kan latihan masak memasak, itu sertifikatnya bisa digunakan untuk dunia usaha sendiri atau jadi entrepreneur untuk di rumah dan usaha secara mandiri. Bahkan sekarang ini karena sertifikat keahlian itu sudah diujikan, makanya terjadi uji sertifikatif kompetensi ya. Jadi orang itu sudah bisa dinyatakan kompeten apabila bisa menyelesaikan pekerjaannya, profesinya itu berdasarkan pengalaman kerja, berdasarkan keterampilan, dan berdasarkan juga sikap dan attitude-nya. Makanya itu kalau sudah bersertifikat itu bernilai yang mahal, bisa dicari atau direkrut di mana saja.